ada putra pangarsa Abah yang namanya Pak Haji Dudun almarhum. Pak Haji Dudun ini disinyalir termasuk waliullah. Suatu saat beliau bermimpi sebagaimana Syekh Ahmad Kanji mimpi berjumpa Syekh Abdul Qadir. Syekh Ahmad Kanji bermimpi berjumpa Syekh Abdul Qadir, lalu dikasih sorban hijau dan mahkota merah. Yang berkisah tentang seorang kiai yang pulang pergi dari Jakarta Surabaya, kemudian malamnya dia nggak biasa tahajud, terus dia terlelap karena kecapean, kemudian iblis membisikkan, kiai ayo sholat, kamu kan biasanya nggak ketinggalan gitu. Kadang juga saya seperti Ustaz, maksudnya bukan gitu maksudnya ada godaan, ayo tahajud, lu kan tahajud gitu ya, kamu tahajud. Nah pas sudah tahajud, tuh kan bener, kamu kiai paling hebat, kamu sih capek tahajud. Nah itu bagaimana cara hindarin godaan seperti itu. Saat kadang kalau kita sholat, gue nih sholat nih, ya kan ada, lu apaan nggak sholat gitu ya. Karena kalau lagi di rumah sholat jamaah, lihat orang nih kayak gue nih jamaah, pada ada terbesit pikiran seperti itu Ustaz. Itu bagaimana cara ngilanginnya? Karena kan termasuk uji juga ya Ustaz ya. Nah itu bagaimana cara ngindarinnya supaya kita tuh nggak ada pikiran yang seperti itu Ustaz. Karena kan hati itu kan yang tahu cuma kita sama Allah doang. Betul. Itu Ustaz, terima kasih. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita lanjutkan setelah kita baca Yasin, kita lanjutkan dengan kajian di Majelis Dzikir ini ya. Saya awali dengan pantun ya. Boleh nggak? Makan malam di Cianjur, jangan lupa lalap kecipir. Mari kita bersyukur karena kita bisa ikut majelis dzikir. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini materi kita atau judulnya adalah tentang SGIE. Wah. Iya. SGIE ini bukan yang di debat capres cawapres ya. SGIE ini adalah setelah Gibran, setelah gol gitu ya. Jadi setelah gol jangan berpuas diri, tetapi kita harus tetap istiqomah ekspansi. Wah, kita tercapai nih tujuan kita pada tahun ini, tahun 2023. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi setelah gol kita tetap istiqomah ekspansi. Ekspansi baik dari sisi bisnis, dari sisi pekerjaan, dari sisi finansial maupun dari sisi spiritual. Maka kita awali dari sisi spiritual dulu, di mana ada dalam hikmah ke-20. Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, beliau berkata, qala al-musallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Al-Fatihah. Adab di dalam membaca kitab biasanya di pesantren, sebelum kita memulai kita doakan dulu. Nah, beliau ya. Kadang-kadang qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Nah, begitu ya. Hikmah ke-20. Ma tidaklah arodat menghendaki. Apa yang tidak menghendaki? Himmatu salikin, cita-cita salik, antakifa, untuk berhenti. Indama kusyifa, ketika disingkap, dibuka, ketika kasyaf. Laha illa wanadathu hawatiful haqiqah, kecuali terdengarlah suara hakikat, suara kebenaran. Alladzi, yaitu yang tatlubu, yang kamu cari, cita-cita kamu, yang kamu kejar selama ini, itu amamaka, masih di depan kamu. Kamu jangan berpuas diri. Nah itu. Wala tabarrojat, dan tidaklah menampakkan keindahan. Zawahirul mukawwanat, zahirnya dunia. Illa wanadathu haqa'iquha, kecuali memanggillah hakikat-hakikat dunia. Bagaimana dia berkata, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini hanya ujian.
fala takfur, maka kamu jangan tertipu. Nah, di dalam hikmah yang ke-20 sudah kita bahas, sudah kita bacakan bahwa bisa jadi kita berada pada satu tempat, satu profesi, tapi kita memperoleh kebaikan-kebaikan dari profesi yang lain tanpa kita pindah profesi. Kan begitu ya? Lalu ada yang tanya, bagaimana kalau kita ingin peningkatan? Kan begitu ya? Kalau kita memang kurang dan kita ingin peningkatan, di sini kita nggak dapat ma'isyah kita, hidup kita nggak cukup di sini. Lalu karena anaknya 10, katakanlah gitu ya, anaknya 10 lalu punya pesantren, maka nggak cukup, maka saya harus bisnis. Ini namanya peningkatan. Nah, ketika tidak cukup, maka dibolehkan bagi kita untuk beralih profesi itu. Tetapi ketika cukup, ibadah bisa, maksiat terhindar, mudah-mudahan profesi itulah profesi yang berkah buat kita. Kita lanjut ya. Lalu biasanya salik, orang yang menempuh perjalanan atau murid, seorang murid itu kusyifa, berkasyaf, disingkap oleh Allah. Dia tahu-taunya bisa mengetahui, katakanlah, kejadian yang belum terjadi. Tahu-taunya dia bisa mengetahui niat buruk seseorang. Loh, sekarang kok saya jadi tahu ya, ada tamu nih kelihatannya gelagat nggak baik nih, gitu kan? Setelah aktif zikir, setelah dilatih, setelah riyadhah zikir banyak, puasa terus, lalu dia menjadi peka kolbunya. Wah, ini kok perasaan saya nggak enak ya, gitu kan? Jadi dia mau melakukan sesuatu, mau berangkat, dia lihat sesuatu tapi nggak jadi diambil sama dia. Nah, dia berangkat aja. Ternyata sesuatu itulah yang diperlukan. Makin lama makin tajam dia, dan makin lama dia dibukalah rahasia-rahasia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat itu jangan berhenti. Oh, saya udah selesai, saya udah sampai, saya udah ma'rifat, saya udah wali, selesai, saya nggak usah meningkatkan ibadah lagi, udah begini aja. Nah, ini nggak boleh. Wanadathu hawatif, maka memanggillah hawatif. Hatif itu artinya suara tanpa wujud. Hatif itu berkata, alladzi tatlubu amamaka, yang kamu cari ada di hadapanmu. Begitu pula dalam bidang bisnis, dalam bidang kerja. Kita udah mencapai nih tahun 2023. Wah, udah tercapai kok target kita, gitu kan? Udah nggak usah meningkatkan lagi. Salah. Jangan selesai, jangan statis. Islam melarang kita untuk statis. Orang yang statis itu adalah orang yang rugi. Itu ya, nanti kita bahas. Lalu di bagian kedua, ada orang-orang yang tadi, yang pada hikmah ke-19, dia enggak mencoba untuk beralih profesi, dia tetap berada di profesi yang sama. Ternyata Allah berikan. Katakanlah misalkan kayak saya lah gitu ya. Saya enggak beralih ke profesi lain, yaudah saya dakwah aja. Tahu-taunya saya dikasih apa yang diberikan kepada pengusaha, gitu kan? Wah, alhamdulillah. Dibukalah di situ dunia. Dibuka dunia saat itu, apakah merasa wah sukses? Kalau gitu saya nggak perlu dakwah lagi, saya nggak perlu belajar lagi, saya nggak perlu ibadah yang banyak, udah segini aja. Ini juga salah juga. Maka dunia hakikatnya akan berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami hanya ujian. Kamu jangan teledor, jangan tertipu, jangan ujuk-ujuk belum apa-apa, success story, gitu kan? Ya Allah, saya paling takut tuh kalau disuruh success story. Itu saya paling takut tuh. Oh, saya belum apa-apa, gitu kan? Saya paling takut. Jadi suatu saat saya diminta, Ustadz, ini dong beri training entrepreneurship. Orang saya dai, saya cuma santri, gitu kan? Ya, tapi kan Ustadz sukses, belikan success story. Saya nggak bisa success story. Saya nggak ngerti apa-apa, gitu kan? Nah, jadi ya apalah gitu. Ya udah, kalau ngobrol-ngobrol bolehlah, saya pikir gitu ya, tentang bisnis. Saya dituduh pengusaha, gitu kan? Padahal ya saya apaan lah, aku mah apa tuh. Nah, jadi gitu. Jadi
Jangan tertipu dengan pencapaian-pencapaian duniawi. Nah, ini ujian semua, titipan semuanya. Masya Allah, berat ini. Jadi ujian ini lebih berat. Ada sebuah ujian bagi orang yang tingkatan awam, ujiannya adalah maksiat. Bagi orang yang sudah selesai dengan maksiat, dia nggak bermaksiat lagi, ada ujian yang lebih berat dari maksiat. Apa itu? Ujub, berbangga diri. Ya Allah, ini berat nih. Ini lebih berat daripada ujian maksiat. Nah, itu kata hadis begitu. Nah, dalam hikmah tadi ada ungkapan kasyaf, dibukakan. Nah, saya ulangin lagi ininya. Ma aradat himmatu salikin, tidaklah berkehendak cita-citanya murid antakifa, dia pengen berhenti ketika dikasyaf. Nah, ketika dikasyaf, disingkapkan. Nah, dan berkatalah yang kamu cari masih di depanmu. Kasyaf itu dibukakan oleh Allah, disingkap rahasia-rahasia gaib. Nah, itu ya. Tahu-taunya dia dengar begini, tahu-taunya dia bisa dengar begitu, tahu-taunya dia bisa melihat begini, tahu-taunya bisa melihat begitu. Macam-macam. Dan itu berkatalah hatif, suara alladzi tatlubu amamaka. Kamu jangan berpuas diri. Ini hati-hati ya. Beda dengan jangan berpuas diri, jangan statis dengan kufur nikmat. Nah, ini syukur tapi tetap jangan kasih kendur. Nah, itu. Jadi jangan merasa udah sampai, kita udah achieve, udahlah segini aja. Ya, namanya rezeki. Yang penting saya punya motor sebagai kaki saya. Pagi-pagi saya bisa ngopi, makan singkong gitu ya. Enggak kerja enggak apa-apa, motor punya, habis itu ngamen gitu kan. Ngamen dapat duit bisa makan. Lalu tiap hari begitu. Tahun depan begitu lagi. Ganti tahun berganti tahun 2024 masih begitu lagi. Ini namanya statis, ini yang nggak boleh. Tahun 2023 cabangnya sekian, 2024 harus sekian. Itu ya. Statis nggak boleh. Maka wah ini nggak bisa, cari pasar yang lain. Iya. Saya bersyukur kepada Allah. Allah beri di Nataru ini ada 2 cabang lagi, 2 tempat di rest area kilometer 456. Jadi buka lagi di 2 tempat tuh, 456A, 456B berhadapan lah itu. Jadi ngambil momen Nataru itu. Jadi terus kita expand. Maka terjadi perubahan manajemen secara radikal di kami. Ada yang bagian ekspansi, ada bagian maintenance dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi yang gak boleh itu statis. Itu. Jadi jangan merasa sudah sampai, oh udah makrifat nih, kayaknya udah wali nih. Wah, jauh. Itu justru dosa itu ya. Nanti saya sampaikan. Jangan cepat puas dengan achievement yang ada, terus cari peningkatan dan perbaikan. Maksudnya begitu. Kalau bahasa Jepangnya kaizen, continuous improvement, istiqomah dalam kebaikan. SGIE, setelah goal, istiqomah, ekspansi, baik ekspansi bisnis, ekspansi skill maupun ekspansi spiritual kita. Nah, itu. Yang tadinya punya cabang jus gitu ya. Wah, ini ya. 3 2024 jadi 6 gitu kan. Amin. Mas Bahrunnya di sana nggak apa-apa dengerin ya. Jadi tujuanmu masih panjang. Singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, masih jauh ya. Begitu kata si siapa? Geisha. Oke. Gea bukan Geisha ya? Oh iya Gea. Udah ganti emang. Dari dulu dia ya. Oke, saya suka ini ketukar nih. Oke. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di bait yang kedua dari hikam itu adalah dan tidaklah menampakkan keindahan dunia. Ceritanya zikirnya udah hebat, lalu datanglah dunia berbondong-bondong datang ke dia. Nah ini, tadinya susah, taunya jadi seneng. Tadinya nggak punya, jadi punya. Nah ini, lalu datanglah keindahan dunia. Apakah berbentuk perhiasan, apakah berbentuk mobil mewah,
Apakah berbentuk jabatan, rumah, istri, cuman istrinya madhep sono ya. Nah, lalu berbentuk harta yang berlipat-lipat begitu ya. Itu jangan sampai, jangan kasih kendur. Nah, itu ya. Tetap. Jadi meskipun kita sudah dalam tataran orang-orang udah sukses, jangan kasih kendor zikirnya. Itu nggak boleh. Ah, saya udah segini aja lah. Udah dapat semua, udah saya peroleh, udah saya statis saja. Ini yang nggak boleh. Terus zikirnya tambah lagi, ilmunya tambah lagi. Nah, itu ngajinya tambah lagi. Istri jangan ya. Tambah bahagia maksudnya ya. Tambah lagi tambah bahagia. Nah, itu. Jadi udah dapat semuanya tuh, keindahan dunia. Keindahan dunia yang paling indah apa kira-kira? Ya. Paling indah apa keindahan dunia? Bagi bapak-bapak deh, paling indah apa? Istri soleha. Mana yang ngomong tuh? Masya Allah. Udah berkeluarga belum? Udah ya. Waduh, ini udah merasakan. Dia ngomong istri soleha, saya percaya. Kirain belum berkeluarga udah ngomong istri soleha gitu ya. Ya betul, istri soleha itulah keindahan yang terindah. Kata siapa? Oma Irama. Ya betul. Ini dia. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Ini kata laki-laki, ya. Kata perempuan apa? Laki-laki yang kaya, bukan soleh. Waduh. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Jreng. Wah ya. Jadi itu istri yang saleha. Oh, saya udah dapat istri saleha, udah cantik saleha gitu kan. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi jangan statis. Nah, udah dapat ini, mobil udah, rumah udah, istri solehah udah, perhiasan udah, berhenti. Ini yang nggak boleh. Udahlah, saya bisnisnya segini aja. Udahlah, saya skillnya segini aja. Udahlah, saya zikirnya segini aja. Udahlah, saya cari ilmunya segini aja. Nggak ada kata berhenti. Maka kalau ada S4 saya ambil tuh S4. S3 aja belum kelar gitu ya. Pokoknya terus saja, nggak boleh berhenti. Umat Islam nggak boleh berhenti itu. Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah berikan banyak hal. Nah, jadi dunia itu jangan sampai menjadi tipu daya buat kita. Nah, kesalahan adalah ketika udah sukses, dia merasa udah cukup, lalu dia berhenti, statis, tidak mengembangkan, tidak mencoba untuk ada peningkatan, success story di mana-mana, akhirnya dunia menjadi tipuan buat kita. Nah, itu ya. Oke, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi takjub dengan nikmat tapi lupa kepada pemberi nikmat. Ini gak boleh. Wah, ini saya udah dapat semua, saya udah sukses, saya udah dapat semuanya. Apa yang kategori sukses, ukuran-ukuran kesuksesan orang, saya udah peroleh semuanya. Nah, takjub dengan nikmat tapi lupa kepada pemberi nikmat. Ini tidak terjadi bagi orang yang sukses dan dia ahli zikir. Nah, ini ya, insya Allah dia ingat terus kepada pemberi nikmat. Kalau bisa tiap saat dia ingat kepada pemberi nikmat. Nah, itu senang dengan maunah, tautonya bisa begini, tautonya doanya makbul, doain orang gitu kan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya bahaya, lalu bahaya, selamat dari bahaya. Tapi dengan kehebatan-kehebatan itu doa makbul, sembuh, tapi justru berkurang ibadah. Nah, ini nggak boleh. Pengalaman rohani jangan membuat berhenti. Kalau udah zikir lalu mendapatkan pengalaman rohani, wah saya udah wali. Nah, ini dia nih.
jangan sampai membuat kita berhenti terus saja. Bersyukur tidak berarti tersungkur. Bersyukur bukan berarti statis, maksudnya begitu. Kita mensyukuri yang ada, tetapi kita cari peningkatan-peningkatan berikutnya. Nah, begitu. Sampai teman saya bilang, penyebab kemunduran umat Islam karena umat Islam pandai bersyukur. Kata dia begitu. Kok begitu? Iya, bersyukur berarti merasa puas dengan apa yang sudah ada dan gak mencari peningkatan-peningkatan. Gitu kan? Bagi dia gitu. Akhirnya pendapatan segitu, ya udah kita bersyukur aja. Bisa makan singkong, udah ngamen, yang penting sehari dapat 50.000, udah bersyukur. Bukan begitu, itu bukan bersyukur namanya. Itu bersyukur sepertinya tetapi tersungkur. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, suatu saat Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada putra pangarsa Abah yang namanya Pak Haji Dudun almarhum. Pak Haji Dudun ini disinyalir termasuk waliullah. Orang-orang Suryalaya yang wali itu banyak. Putra putri pangarsa Abah yang wali itu ada beberapa. Disinyalir oleh orang, bukan kata saya ya. Salah satunya adalah almarhum Pak Haji Dudun. Karena sudah wafat, jadi kita bicaralah. Kalau masih ada kedengaran beliau masih hidup, bisa takutnya menyuburkan ujub. Tapi karena beliau udah nggak ada, ya kita ceritakan. Suatu saat beliau bermimpi, sebagaimana Syekh Ahmad Kanji mimpi berjumpa Syekh Abdul Qadir. Syekh Ahmad Kanji bermimpi berjumpa Syekh Abdul Qadir, lalu dikasih sorban hijau dan mahkota merah. Kalau saya sorban putih, bajunya merah gitu ya. Beliau mahkota merah, sorban hijau. Mimpi berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir. Kamu sudah menjadi rijalullah. Rijalullah itu artinya wali. Jadi ada nama rijal nggak di sini? Mana rijal? Di lapangan ya. Rijal dalam bahasa tasawuf itu adalah wali. Masya Allah, hati-hati tuh sama rijal tuh ya. Waduh, wali murid gitu ya. Bener nih, wali murid gitu kan, wali kelas dan lain-lain. Dari kecil aja udah wali itu kayaknya tuh. Nah, kamu udah menjadi wali, kata Syekh Abdul Qadir kepada Syekh Ahmad Kanji. Lalu ketika bangun tidur, ternyata di palanya ada mahkota merah, ada sorban hijau. Dia kaget, lah tadi kan mimpi, kenapa ini kenyataan? Lapor kepada gurunya, wahai guru, ini aku mimpi tapi kok ternyata kenyataan begini. Kata gurunya, kamu sudah diangkat menjadi wali, kamu sudah berhenti cari kayu bakar buat aku lagi. Udah, jangan cari kayu bakar lagi. Akhirnya karena dia tetap menghormati gurunya, tetap dia cari kayu bakar. Tapi ketika cari kayu bakar, karena makomnya sudah wali, dia nggak boleh lagi berikhtiar, bertajrid, berasbab. Dia sudah tajrid, sudah wali, jangan cari kayu bakar. Namanya mengenal diri. Akhirnya cari kayu bakar, kayunya pun terangkat ke atas, nggak mau ditopang oleh dia, maunya melayang begitu kan. Kata gurunya, sudah aku bilang kamu itu sudah diangkat, tapi kamu tetap cari kayu bakar. Udah, kamu jangan cari kayu bakar lagi. Pekerjaanmu sekarang ada yang jauh lebih bermakna daripada sekedar cari kayu bakar. Nah itu. Nah, lalu Pak Haji Dudun ternyata mimpi yang sama. Ketika beliau mimpi yang sama, bangun mendapatkan hal yang sama juga. Maka orang-orang berkata bahwa Pak Haji Dudun ini waliullah. Karena ini terjadi pada Syekh Ahmad Kanji. Lalu ketika beliau mimpi itu, ternyata besoknya dipanggil Pangarsa Abah Hanum paginya. Sini gitu, pas sampai sini, pas sampai menghadap Pangarsa Abah Hanum, Pak Haji Dudun nggak bilang tentang mimpinya. Kata Abah Hanum, coba sini mahkotanya, mas sorbannya. Diminta sama Abah Hanum. Oh iya. Karena guru mursyid kamil mukamil dengan izin Allah bisa mengakses mimpi muridnya. Nah, maka diambillah nih sorbannya sama mahkotanya. Lalu kata Pangarsa Abah simpen ya. Nah, maksudnya apa? Kamu jangan berhenti di makom ini. Kamu masih ada makom-makom berikutnya yang bisa kamu tempuh. Alladzi tatlubu amamaka, yang kamu cari itu masih ada di depan kamu. Nah, itulah. Nah, jadi Pangarsa Abah mengajarkan kepada Pak Haji Dudun tidak berhenti ketika sudah diangkat menjadi wali. Itu masih ada tingkatan-tingkatan berikutnya. Nah, itulah Islam. Jadi Islam ini
menginginkan agar kita terjadi continuous improvement. Nah, kita lihatlah tahun 2024, zikir kita bagaimana? Nah, itu kan, qiyamul lail kita gimana? Puasa kita gimana? Ngaji kita bagaimana? Menuntut ilmu kita bagaimana? Kalau kemarin YouTube apa lagu gitu kan, TikToknya TikTok joget gitu kan, viral dan lain sebagainya. Sekarang besok 2024 ganti TikToknya, IG-nya, YouTube-nya sejarah Nabi. Masya Allah, sejarah Islam, kisah para wali. Nah itu, ini namanya peningkatan. Jangan kita statis. Nah itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kalau lagi puasa ini ngelihat gambar gini kayak aja lencak ya jadinya ya. Itu ya. Tapi ya itulah orang berpuasa. Oke, kita lanjutin lagi ya. Tadi soalnya lalapnya kecipir ya. Lalapnya kecipir. Oke. Tadi pantunnya bagaimana? Makan malam di Cianjur. Jangan lupa lalap kecipir gitu ya. Itu. Sekarang makan malam di Cianjur. Jangan lupa lalapnya lencak. Gitu ya. Mari kita bersyukur tapi jangan mencak-mencak. Oke, kita lanjutin dulu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir tahun ini mari kita baca beberapa ayat ya. Di dalam surah Al-Insyirah ayat 7 Allah berfirman, fa idza faraghta fansab. Kalau udah selesai setelah gol, istiqomah ekspansi. Fa idza faraghta, kalau sudah selesai dengan satu urusan, golnya sudah tercapai, fansab, kerjakan dengan sungguh-sungguh goals yang lain. Nah itu SGIE. Wah, kalau ini SGIE bacanya ya, bukan SGIE, bukan ya. Ini SGIE. Sega goreng, iwak, endok gitu ya. Itu juga SGIE juga dibacanya. Nah, jadi setelah gol, istiqomah ekspansi. Nah, di dalam surah Al-Hijr ayat 99 Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu, layanilah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang ajal. Itu batasnya tuh. Kalau udah ajal selesai, inqata'a amaluhu, terputus amalnya, enggak perlu beramal lagi. Selama belum ajal terus meningkatkan. Itulah yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Maka umat Islam kalau statis, kalau nggak ada peningkatan, bukan umat Islam yang baik. Nah itu ya. Mana dasarnya? Menurut sebagian ini mengatakan bahwa ini adalah dari Sayyidina Ali. Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, siapa yang tahun 2023 lebih baik dari 2022, fahuwa rabih, dia beruntung. Nah, siapa yang 2024 lebih baik daripada 2023, dia beruntung. Evaluasi udah, selanjutnya tinggal resolusi. Nah, itu ya. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia itu tergolong orang yang rugi. Tuh, rugi dia. Nah, itu ya. Zikirnya masih sama, puasanya sama gitu kan, tahajudnya sama, seminggu bolosnya 7 kali. Ya itu kalau masih sama, itu berarti nggak untung, itu rugi. Nah, tetapi waman kana yaumuhu syarrum min amsihi fahuwa mal'unun, dan siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia itu celaka. Nah itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan berarti kalau kita bersyukur dengan apa yang ada udah kita diam aja, enggak. Justru itu salah. Nah, itu ya. Udah segini aja lah performance, udahlah segini aja lah ilmu zikir, itu yang salah.
Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka jangan lupa, ini satu ayat, kata-kata bertakwa kepada Allahnya ada 2. Di bagian awal sudah bertakwalah kepada Allah. Di bagian akhir bertakwalah kepada Allah. Kamu kalau ingin evaluasi, ingin resolusi untuk diproyeksikan ke masa yang akan datang, jangan lupa takwanya jangan ditinggal. Jadi puasanya ini memudahkan kita nih. Puasa ini memudahkan kita. Bayangkan kalau organisasi kita berisi organisasi yang ahli puasa. Masya Allah, ini makin dimudahkan lagi oleh Allah. Lalu organisasi kita berisi orang-orang yang pandai bersyukur, ditambahkan lagi oleh Allah nikmat. Organisasi kita berisi orang-orang yang ahli zikir, Masya Allah, ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka di sini ada kata-kata dan bertakwalah kepada Allah. Ada ungkapan yang dulu disampaikan oleh SBY. SBY punya slogan. Slogannya bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Tetapi di dalam Ibnu Athaillah bukan bersama kita bisa, masih kurang bersama kita bisa itu. Beliau berkata, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa ma tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Tidak ada yang susah kalau kamu gapai bersama Allah. Tidak ada yang mudah kalau kamu menggapai hanya mengandalkan dirimu sendiri. Jadi bagi Syekh Ibnu Athaillah Sukandari, bersama kita bisa kurang, bersama Allah kita bisa. Nah itu. Sedangkan kata Allah di dalam hadis qudsi, aku bersama orang yang zikir kepadaku. Disinilah pentingnya zikir. Jadi bersama Allah kita bisa. Dan orang yang bersama Allah adalah orang yang berzikir kepada Allah. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sambil kita ada di ruangan kita, hudurul qalbi, qalbu kita sambil ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, di mejanya ada tasbih, dia lupa, oh iya lupa, ini kan hari Jumat, baca sholawat. Sambil baca sholawat, lalu sambil beres-beres mulutnya sambil baca sholawat, buka toko, baca Asmaul Husna, doa kepada Allah, baca Fatihah. Ya Allah, Engkau yang maha membukakan rizki. Al-Fatihah itu kan pembuka, bukakanlah rizki bagi kami ya Allah. Nah itu ya. Jadi dikit-dikit zikir, dikit-dikit zikir. Nah itu ya. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perwujudan bersama Allah kita bisa. Nah itu. Tanpa pertolongan Allah semuanya jadi susah. Oke. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nanti kita lanjut lagi. Kadang ada yang membenturkan, berpuas diri, nggak puas dengan prestasi itu berarti kufur nikmat. Nah ini berarti dia kurang bersyukur kepada Allah. Tidak merasa cukup dengan apa yang ada berarti tidak bersyukur kepada Allah. Nah mari kita lihat definisi Ibnu Allan As-Siddiqi. Beliau berkata syukur itu al-i'tirafu bin nikmah, mengakui nikmat dari Allah. Ya Allah, alhamdulillah prestasi ini aku akui semua itu berkat Engkau ya Allah. Punya rumah 2, alhamdulillah ya Allah, semua ini adalah titipan dari Engkau. Punya mobil 3, alhamdulillah semua titipan dari Engkau. Punya anak banyak, alhamdulillah semua titipan dari Engkau. Nah, punya jus, wah banyak ya, semua titipan dari Engkau. Itu kita akui. Prestasi-prestasi itu, anugerah-anugerah itu kita akui, semua adalah anugerah dari Allah. Dan kita menunaikan khidmah. Nah itu, punya jabatan, dikasih jabatan oleh Allah, jadi gubernur, jadi presiden, dia tunaikan jabatan itu untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan serta perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan. Wah, itu ya. Maka amin aja dulu ya. Wah. Nah,
Meskipun belum berubah, kita aminin aja dulu. Nah, itu ya. Jadi itu berarti dia syukur nikmat. Kalau dikasih jabatan untuk memperkaya diri, berarti dia kufur nikmat. Itulah kufur nikmat. Dapat jabatan untuk menjual negara, gitu kan? Nauzubillah min dzalik. Nah itu, ya Allah, kesepakatan merugikan negara. Misalkan gitu ya, menguntungkan negara lain, gitu kan? Ya Allah, konsepnya hebat, tetapi yang untung orang lain. Nah, ini namanya kufur nikmat kalau begitu. Jadi yang namanya syukur itu kita mengakui nikmat dari Allah dan kita tunaikan khidmat kita. Nah, itu sesuai dengan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, punya ilmu, dia bersyukur ilmu dari engkau, maka dia tunaikan, dia buat konten berdasarkan ilmu dia berkhidmat dengan ilmu dia. Nah, itu ya. Punya harta, dia akui harta itu dari Allah dan dia khidmat dengan harta. Nah, itu. Punya mata, dia akui nikmat itu dari Allah dan dia berkhidmat dengan mata. Punya mata pencaharian. Wah, ini ya. Jadi yang khidmat dengan mata banyak baca Al-Qur'an, itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, punya telinga, telinganya digunakan untuk khidmat, sering mendengarkan Al-Qur'an. Nah, itu namanya khidmat. Nah, sesuatu yang merupakan pengabdian kita kepada Allah. Oke. Ada sebuah quote yang bagus. Ilahi tammimin na'ma alaina wa waffiqna li syukrika ma baqina. Ya Allah, sempurnakan nikmat yang belum ada dan beri taufik kami untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada. Tuh, ini bersyukur tapi tidak tersungkur. Nah, itu ya. Nah, ini namanya bersyukur tapi dinamis. Bersyukur dan progresif, bukan tapi ya. Bersyukur dan progresif itu namanya. Bersyukur dan dia tetap continuous improvement. Nah, itu. Ya Allah, sempurnakan nikmat yang belum ada, adakan nikmat yang belum ada, dan beri kami taufik untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada. Nah, yang ada disyukuri, yang belum diapain? Dicari. Ya, itu ya. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu saya ingin sampaikan ada SGIE berikutnya. Wah, SGIE banyak tuh artinya ya. Kalau di TikTok saya juga udah saya sampaikan SGIE gitu ya. Nah, saya ada SGIE berikutnya, yaitu supaya godaan iblisnya. Nah, ini ya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, godaan iblis itu bertingkat-tingkat. Iblis wa ala alihi wa sahbihi. Nah, itu ya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, anak keturunannya yang namanya setan. Itu ya. Iblis ada berapa? Iblis ada berapa? Satu. Iblis cuma satu, dia doang sebenarnya. Tapi pasukannya banyak. Nah, kalau setan ada berapa? Banyak. Setan terdiri dari dua, yaitu jin dan manusia. Luar biasa nih ya. Masya Allah. Kok bisa akrab banget gitu ya? Akrab banget. Jawabannya gitu ya, maksudnya ya. Jawabannya dia udah berarti ingat pelajaran yang lalu tuh ya. Masya Allah. Ini banyak puasa nih ya. Ingatannya kuat nih. Kelihatan badan-badan banyak puasa tuh ya. Iya, ya, alhamdulillah. Sampai mana tadi kita? Iblis ya. Oke. Supaya godaan iblisnya. Iblis itu ketua gengnya setan. Yang pertama, godaan dia adalah kekufuran. Udah kukufur aja, udah nggak usah beriman. Kita balas godaan iblis itu dengan kalau ingin masuk surga harus agamanya Islam. Maka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis nggak berhenti. Iblis itu continuous. Kalau kita nggak continuous, kita kalah sama iblis. Iblis saja strateginya continuous, terus peningkatan.
Nah, makin lama makin canggih iblis. Itu ya. Kalau kita nggak makin canggih, kita ketinggalan. Lalu iblis ini secara garis besar ya, dia bilang udahlah, cukuplah jadi orang Islam. Toh kalau udah bersyahadat nanti juga pasti masuk surga. Udah nggak usah taat. Yang penting Islam, yang penting bersyahadat. Nanti kan di sana kan akan disortir mana yang ada satu dzarrah dari keimanan, maka dia masuk surga. Begitu kan? Iya, tapi kita jawab, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Nah, itu ya jawabannya. Wa mali, mengapa la a'budu, aku tidak mengabdi alladzi fatarani, kepada Allah yang telah menciptakan aku dari tidak ada. Wa ilaihi turja'un, dan aku pun akan kembali kepada Allah. Kalau aku cuman Islam doang, kenapa aku nggak mengabdi kepada Allah dengan apa yang aku punya? Kenapa aku nggak ngabdi kepada Allah dengan anugerah yang Allah berikan? Kenapa aku nggak beribadah kepada Allah? Toh aku yang menciptakan dari tidak ada adalah Allah. Nah ini ya, fatoroni ini lebih daripada kholako. Kalau fator itu menciptakan dari tidak ada, bahkan ya menciptakan dari tidak ada. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada dannya juga, semua orang Islam pasti masuk surga nggak? Pasti. Ya. Pastinya seluruhnya langsung ke surga dulu, apa ada yang nyangkut dulu? Itu dia masalahnya. Ada yang nyangkut dulu. Ketika setan goda, udahlah semua orang Islam juga pasti masuk surga. Iya, tapi kan ada yang nyangkut dulu. Satu hari bagaikan 50.000 tahun gitu kan. Ya Allah, kalau sebulan, ya Allah, gak enaknya luar biasa di neraka itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini langsung masuk surga nih semua, amin. Nggak pakai mampir-mampir. Maka jangan mampir ke tempat maksiat, itu ya. Khawatirin ntar di sana mampir lagi. Iya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setan iblis berkata cukup Islam, tetapi SGIE-nya. Wah, kita katakan wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Mana ucapan terima kasihku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan aku dari tidak ada. Nikmat dari Allah sekian banyak itu, kalau dipres, diringkes, tinggal 2 nikmat dari Allah tuh. Apa itu 2 itu? Iman, Islam, ihsan. 3 nikmat Allah kalau dipres tinggal 2. Apa kira-kira? Ini pernah saya sampaikan juga pada masa yang lalu. 2 itu, yang pertama nikmat penciptaan, yang kedua nikmat pemenuhan kebutuhan. Udah 2 itu tuh. Jadi 2 ini. Jadi Allah menciptakan kita, Allah penuhi kebutuhan kita. Ya Allah, masa kita nggak mau ngabdi kepada Allah? Naudzubillah min dzalik. Kita jawab dengan itu. Maka Bapak Ibu, semakin banyak kita merasa mendapatkan nikmat dari Allah, kita malu. Ya Allah, aku ngabdinya baru segini, aku dakwahnya baru segini, aku menolong orang lainnya baru segini. Malu, ya Allah. Nah itu ya. Ya Allah, aku mendapatkan banyak hal sekali, aku belum banyak berbagi, ya Allah. Nah itu. Yang ketiga, strategi iblis adalah dengan menunda. Udahlah, masih muda, masih gagah-gagah gini, dugem-dugem dikit wajar lah ya. Mampir-mampir dikit wajar lah. Ntar tobatnya kalau udah tua. Nah ini, tunda kata iblis. Lalu kita punya SGIE. Wah, SGIE kita mati nggak nunggu tua. Kita nggak ngerti. Bisa jadi lagi maksiat, tau-taunya dipanggil oleh Allah. Ada orang meninggalnya di musola. Bagus nggak tuh? Bagus. Meninggal di musola gara-gara kesetrum ngambil kipas angin. Ya Allah, ya Allah, naudzubillah min. Berarti bagus nggak tuh? Ya nggak bagus. Meninggal, ya Allah, itu ya. Nah itu. Jadi yang namanya mati nggak nunggu tua. Muda mati banyak,
Apalagi di orang Indonesia ya, kalau nggak salah lebih banyak mati masih muda daripada tua. Iya tua, kakek-kakek iya, tapi kan yang kecelakaan lalu lintas berapa banyak? Yang menjadi KPPS berapa banyak? Nah itu ya, 700 orang mati tuh. Gimana tuh? Yang jadi KPPS tua apa muda? Muda. Yang kecelakaan motor tua atau muda? Muda. Yang kecelakaan mobil tua apa muda? Muda. Banyakan yang muda yang mati loh daripada orang tua. Iya, coba aja kita lihat orang tua yang mati sama orang muda mati. Banyakan dia di bawah 60 inilah. Nah, itu ya, maka jangan tenang-tenang saja. Entar aja lah ngaji kalau udah tua gitu kan. Tapi alhamdulillah nih wajah-wajahnya nih wajah-wajah ahli ilmu semua nih. Amin. Itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, strategi setan adalah dengan menunda-unda, entar aja. Berhenti maksiatnya udah entar aja. Berhenti minumnya udah entar aja. Sholatnya entar aja sholat kalau udah tua. Nah ini. Lalu kalau dia udah nggak menunda, strategi setan adalah dengan bergegas. Dulu ada pemain Arsenal namanya Bergegas. Fabregas ya? Oh iya, bukan Bergegas ya. Fabregas. Bergas itu Brebes, Tegal, Selawi itu ya. Bergas tuh ya. Lain lagi itu. Bergegas. Itu. Nah, maksudnya bagaimana? Udah buru-buru, ayo buru-buru supaya kita terburu-buru di dalam beramal. Akhirnya amal kita nggak khusyuk, amal kita nggak sempurna. Disuruh cepet-cepet ke masjidnya lari, sampai masjid masih ngos-ngosan. Allahu Akbar. Ini susah untuk khusyuk. Nggak ada relax di situ, nggak ada kontemplasi, nggak tenang, gitu kan? Nggak ada hudurul qalbi. Nah itu godaan setan. Udah azan, ayo cepat supaya dapat berjamaah, lari-lari lah dia. Padahal kita jalan menuju masjid aja udah dihitung sholat tuh. Maka nggak usah buru-buru. Kita jalan menuju masjid udah dihitung sholat. Nah kata Rasul, as-sakinah, as-sakinah. Tenang aja, tenang, nggak usah buru-buru. Nah itu gerasa gerusu, ojo kesusu, ojo gerasa gerusu. Akhirnya tidak mindfulness. Zikir lagi zikir, mikirin kerjaan. Akhirnya zikirnya cepet-cepet sambil mikirin kerjaan. Nah itu bergegas untuk melakukan pekerjaan yang akan datang kelihatannya benar, tapi ini bisa jadi godaan setan. Oke. Berikutnya bergegas udah enggak. Dia udah tenang, ibadahnya tenang, zikirnya tenang, dia udah lebih baik zikirnya berkualitas. Maka diuji, digoda lagi sama setan dalam bentuk dipuji. Nah, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nah, itu ya. Itu orang ikhlas. Maka dipujilah dia. Maka jawaban dia, wa kafa billahi syahida. Itu ya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Enggak apa-apa yang lain enggak tahu, enggak apa-apa, yang penting Allah tahu. Nah, dipuji oleh setan, dipuji oleh iblis, saya enggak perlu pujian, yang penting dari Allah. Nah, itu. Maka kita beramal itu yang berat itu riaknya itu. Nah itu dihembuslah melalui orang-orang untuk muji akhirnya jadi riak. Udah dipuji dia masih pujian-pujian biasa, dia selamat. Akhirnya ada pujian yang lebih berat, kamu ini sudah mencapai makom wali. Nah ini berat banget nih kalau udah begini. Maka pengarsa Abah Hanom, sini sorbannya, dah Abah simpen. Nih amalan buat kamu. Masya Allah tuh ya. Jadi belum selesai. Nah, ketika digoda oleh setan, sesungguhnya kamu udah mencapai wali. Maka kamu nggak perlu beribadah. Dah. Nah itu ya. Stop sholat. Nah itu. Nah jadi itu cobaan dari iblis, cobaan dari setan. Maka kita jawab dengan ketawaduan. Ilmu nggak seberapa, ibadah pun hatinya mikirin dunia, beramal ria,
dosanya banyak, kita sendiri sedang bertaubat. Nah itu. Nah terakhir akhirnya oke, udah selesai. Ada strategi yang ketujuh dari iblis. Ini luar biasa nih iblis nih ya. Iblis strateginya, udahlah, kalau emang takdir kamu masuk surga, meskipun kamu ahli maksiat, ujung-ujungnya kamu masuk surga. Meskipun kamu ahli ibadah, kalau takdirmu ahli neraka, kamu tetap aja masuk neraka. Udah gak usah ibadah, percuma. Udah terima takdir aja, gitu ya. Kalau kamu takdirin neraka, kamu mau ngamuk ibadah, tetap aja neraka. Tuh, setan luar biasa ya, iblis ya. Maka dilawan lagi SGIE-nya. Itu ya. SGIE-nya, hidup ini untuk Allah, terserah Allah. Yang penting saya mengabdi kepada Allah. Surga, neraka, terserah Allah. Nah itu kan ada lagu Oma Irama, bila surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya. Wah ini udah strategi terakhir nih. Ini lagu Ahmad Dhani ini udah strategi terakhir melawan setan. Tapi intinya jangan berhenti bekerja di dalam tambih. Ulah medal sila. Gimana sih bahasa tambihnya? Ulah ngewa ke ulama anu sajaman, ulah nyalakan karena bangajaran batur, ulah mariksa murid batur, ulah medal sila upama kapanah, kudu asih kajalma anu mikang ngewa ka maneh. Ulah medal sila upama kapanah. Jangan berhenti. Ada yang menerjemahkan berhenti bekerja meskipun disakiti orang. Terus saja kerja. Jangan berhenti mencapai target. Jangan berhenti untuk istiqomah ekspansi meskipun goal sudah kita peroleh. Teruslah kaizen, teruslah tingkatkan, teruslah perbaiki. Insya Allah bersama Allah kita bisa. Demikian dulu, kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada alhamdulillah. Nah dari kedua tema ini nih, SKI ini silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan udah langsung Mas. Masya Allah. Mas Zul. Mas Jun ya. Mas Zul silakan. Masya Allah. Pertanyaan Mas Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Ustaz, nama saya Tommy Zulhaidir. Tommy Zulhaidir. Zulhaidir. Panggilannya Izul. Oh, tadi katanya Jun bukan? Izul ya? Departemen IT. Departemen IT. Tommy Zulhaidir. Iya. Masya Allah. Ingin bertanya Ustaz, kebetulan kan beberapa minggu lalu saya ikut TKN ya Ustaz. Iya. Di TKN. Walaupun secara sertifikat namanya salah Ustaz, namanya Toma. Namanya apa? Namanya Toma bukan Tommy. Jadi saya katanya ikut 2 kali Ustaz, ikut TKN 2 kali karena salah nama. Oh iya. Ya, apalah arti sebuah sertifikat ya? Iya. Iya. Yang masalah SGE, saya teringat salah satu Ustadz yang kasih materi bagaimana caranya iblis meninggikan kita dan menghinakan kita Ustadz. Itu saya ingat banget ceramah dari salah satu Ustadz yang berkisah tentang seorang kiai yang pulang pergi dari Jakarta Surabaya, kemudian malamnya dia biasa tahajud, terus dia terlelap karena kecapean, kemudian iblis membisikkan, Kiai, ayo sholat, kamu kan biasanya nggak ketinggalan gitu. Kadang juga saya seperti Ustaz. Maksudnya bukan gitu Mas. Maksudnya ada godaan, ayo tahajud, itu kan tahajud gitu ya. Kamu tahajud. Nah pas sudah tahajud, tuh kan bener, kamu kiai paling hebat, kamu sih capek tahajud. Nah itu bagaimana cara hindarin godaan seperti itu Ustaz. Kadang kalau kita sholat, gue nih sholat nih ya kan ada, lu apaan nggak sholat gitu ya. Karena kalau lagi di rumah sholat jamaah, lihat orang nih kayak gue nih jamaah, padahal ada terbesit pikiran seperti itu Ustaz. Itu bagaimana cara ngilanginnya? Karena kan termasuk ujub juga ya Ustaz ya. Nah itu bagaimana cara ngindarinnya supaya kita tuh nggak ada pikiran yang seperti itu Ustaz. Karena kan hati itu kan yang tahu cuma kita sama Allah doang. Betul. Itu Ustaz, terima kasih. Pertanyaan dari Ustaz.
Super sekali pertanyaan. Masya Allah. Zul Khaidir ya. Masya Allah. Jadi orang kalau mau dapat, kalau tadi kan dapat sertifikat kursus tasawuf ya. Orang kalau mau dapat sertifikat wali itu harus jumpa Nabi Khidir. Kita jumpa beliau aja. Nabi Khidir juga belum ketemu ya. Jadi Zul Khaidir, panggilannya Izul. Oke. Nah, pertanyaannya pertanyaan mendalam. Ini bukan pertanyaan ahli maksiat lagi. Jadi, tapi justru lebih berat lagi. Tadi kata hadis Nabi, ketika kamu sudah tidak bermaksiat lagi, ada yang lebih berat lagi sesungguhnya, adalah ujub. Itulah yang tadi beliau sampaikan ya, Dzul Khaidir ya. Bagaimana solusinya? Mengapa kita memperbanyak mengucapkan kalimat ikhlas atau kalimat tauhid ya, yaitu la ilaha illallah, agar kita bertauhid. Bertauhid itu bukan berarti Allah satu, Allah satu, Allah satu, bukan begitu. Tetapi menyatukan perbuatan kita dengan perbuatan Allah. Itu bertauhid namanya itu. Menganggap perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Jadi orang kalau sudah tauhidul fi'li, menyatukan perbuatan kita dengan Allah, dia tidak merasa berbuat. Nah itu, yang saya lakukan kebaikan semua taufik dari Allah. Orang kalau sudah tauhidul fi'li, dia tidak punya sifat baik. Dia tidak punya pujian lagi. Nggak ada pujian bagi manusia kalau sudah tauhidul fi'li. Semua pujian adalah dari Allah. Maka kalau orang sudah tauhidul fi'li, tidak ada kata sifat. Yang ada adalah kata benda pasif. Ketika kita menganggap bahwa saya rajin, Allah, atau saya dirajinkan oleh Allah. Ketika saya sholat, saya disolatkan oleh Allah. Ketika saya pintar, saya dipinterkan oleh Allah. Ketika saya kaya, saya dikayakan oleh Allah. Jadi pelakunya siapa? Allah. Ketika kita bisa sholat, ya Allah terima kasih Engkau gerakan aku untuk sholat. Kalau Engkau nggak beri taufik, aku sama gitu. Bedanya apa? Bedanya Engkau beri taufik, akunya mah biasa aja. Engkau terima kasih taufik dari Engkau. Maka orang kalau sudah tauhidul fi'li, dia sudah la ilaha illallah. Hakikatnya la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Maka setelah ibadah yang dia lakukan adalah bersujud. Terima kasih ya Allah Engkau zikirkan aku. Terima kasih ya Allah Engkau sholatkan aku. Terima kasih ya Allah Engkau istiqomahkan aku. Kok aku Engkau pilih menjadi hamba yang berzikir. Terima kasih ya Allah. Yang ada begitu. Jadi ketika saya juga pernah menyampaikan, beda orang kaya dengan orang miskin apa? Orang kaya diberi harta lebih banyak. Kalau nggak diberi harta lebih banyak, sama nggak? Sama. Jadi yang hebat siapa? Allah. Nah, ujung-ujungnya pelakunya tidak ada yang pelaku kecuali Allah. La ilaha illallah. Maka spirit la ilaha illallah harus tertanam dalam diri kita. Ketika kita mulai sombong, la ilaha illallah, hakikatnya tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Tidak ada yang ngasih taufik kecuali Allah. Tidak ada yang ngasih kesempatan kecuali Allah. Tidak ada yang ngasih ilmu kecuali Allah. Tidak ada yang ngasih hidayah aku bisa begini kecuali Allah. Tidak ada yang ngasih niat kecuali Allah. Nah itu akhirnya la ilaha illallah. Setelah la ilaha illallah, yang ada di kalbu kita hanya Allah, Allah, semua itu Engkau ya Allah, semua itu Engkau ya Allah. Nah itu, maka orang yang menghadap Allah lupa semuanya. Nah itu, dia lupa, bahkan lupa pujian, lupa geeran, lupa ujub. Yang dia ingat hanya Allah. Dia nggak ingat diri sendiri. Orang akan ujub ketika yang dia ingat adalah diri sendiri. Itu. Tapi kalau orang kolbunya udah ingat kepada Allah terus, dia nggak sempat ujub, karena nggak ingat
dirinya sendiri, kebesaran diri. Nah, seperti itulah kurang lebih. Disinilah mengapa kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Adapun sertifikat nanti dikomplain aja ya. Nama saya bukan Tomal gitu ya. Iya, alhamdulillah. Saya juga ngeliat tuh foto-fotonya. Wah, ini saudara-saudara kita nih ikut kursus tasawuf ya. Ya Allah. Demikian barangkali ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit menjawab. Perbanyak aja zikir la ilaha illallah. Tiada yang berbuat kecuali Allah. Tiada yang memberikan taufik kecuali Allah. Nah, itulah.